Jadi ya kita mulai pembelajaran ke-9 ya mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jadi setelah UTS ini kuliah yang perdana menuju UASnya. Ya. Jadi kalau kita bercerita tentang korupsi, ya terus kita nggak habis-habis. Ya, bagaimana korupsi itu ya seperti yang kita sebutkan beberapa pertemuan kemarin, ya. Jadi masih ada penyebab korupsi itu mentalnya masih kurang. Ya, ini si Tata Dita. Ini sebentar dulu ya, ini masuk si Tata Dita. Nggak ada namanya si Tata Dita nih. Ya, siapa namamu, Tata Dita? Mana si Tata Dita nih masuk? Iya Pak, di Nursina Pak. Dita Nursina, jangan kamu tambahin nama kamu, di sini nggak ada. Buka kameramu. Ya, jadi Iya Pak. penyebab korupsi itu ya seperti yang saya katakan kemarin itu ya mental kita. Ya, kita dimanapun kita berada, jadilah kita seorang yang jujur, mental yang kuat. Ya, apapun masalahnya kita harus mental kuat. Ya, bertindak jujur. Ya, jangan belum apa-apa, jangan kalian belum menjadi seorang pejabat, masih seorang mahasiswa, sudah mengisi absen di WA lengkap. Ya, gimana? Apa? Jadi gimana kita mau berubah negara kita ini? Ya, kita jangan berpikir ya dia selamat. Jangan lagi. Ini kalian generasi milenial ini diharapkan oleh pemerintah, diharapkan oleh masyarakat membawa perubahan-perubahan yang besar. Ya, dengan menanamkan pribadi-pribadi yang berintegritas, 9 pribadi berintegritas itu. Ditanamkanlah kepada jiwa kita. Ya. Si Denis, masuk si Denis. Ya, jadi jangan kita tergiur apapun, ya. Itu orang-orang yang tergiur seperti itu, ya asal selamat itu berarti mentalnya kurang. Ya, berarti orang tersebut jauh dari agama. Ya, kalau dia Muslim, ya nggak usah kan puasa, sholatnya aja pun jarang-jarang. Kemudian kalau dia Kristiani ataupun Nasrani, jarang-jarang dia ke gereja. Dan itulah yang menyebabkan mental kita ini mental yang kurang. Ya, untuk menguatkan mental kita ini, kita harus ya menekuni ibadah kita. Ya, baik Muslim maupun Nasrani. Sehingga kalau kuat iman kita, berarti mental kita juga kuat. Ya kalau aku nggak datang, ya ngapain ku si absen di WA. Ya hal-hal seperti itulah ya, yang diharapkan masyarakat Indonesia ini kepada pundak kalian. Bagaimana kalian mau merubah bangsa kita ini? Ya, banyak loh yang mengharapkan kepada kalian generasi milenial. Ya, kuatkanlah mental. Itulah dia penyebab korupsi tadi. Kemudian yang kedua, ya kemarin itu ada beberapa. Yang kedua penyebab korupsi itu ya memang kemiskinan. Ya, memang kemiskinan kita. Kalau kalian lihat data BPS itu semakin tahun semakin bertambah kemiskinan kita. Ya, sehingga kita
menghalalkan segala cara. Bagaimana kita dalam kemiskinan ini ya melihat ke atas, ya tidak apa adanya. Ya, data-data BPS itu menunjukkan kemiskinan terus bertambah. Sehingga ya jangan harap kalau kemiskinan itu bertambah korupsi bisa ditekan, itu jangan diharapkan. Ya, orang masih berpikir perut. Ya, jadi salah satu caranya itu di samping mental dikuatkan, ya juga perutnya harus dipikirkan oleh pemerintah. Jangan sampai masyarakat ini ya masih memikirkan perut. Diajak demon, dikasih nasi bungkus, rame-rame ikut. Untuk apa? Ya, dikasih 50.000, rame-rame ikut. Pecahkan kacanya, dipecahkan kacanya. Balikkan mobilnya, dibalikkan mobilnya. Gara-gara nasi bungkus dan 50.000. Itulah kemiskinan tadi. Ya, jadi bertambah banyak kemiskinan ini, maka bertambah rawanlah negara kita. Ya, bertambah banyak kemiskinan ini, jangan diharapkan korupsi akan terus menurun. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi mental korupsi. Ya, ada lagi yang namanya apa? Ya, politik biaya tinggi. Ya, kemudian ya, pengawasan. Nah, ini si Ruth nih. Siapa yang bilang masih Ruth nih? Ayo masuk Ruth, Bapak itu ngabsen. Ya, nggak apa-apa lah, kita cari tahu si Ruth. Nah, oke. Jadi hal-hal seperti itulah yang membuat kemiskinan ini. Jadi kita ini sebagai generasi muda nih, ya kita harus menjunjung tinggi pribadi-pribadi yang berintegritas tadi dengan 9 nilai intinya. Ya, kita harus sebagai generasi muda harus sebagai role model. Ya, agen-agen perubahan. Agen change agen perubahan. Ya, kita sebagai generasi milenial banyak diharapkan oleh masyarakat, banyak diharapkan oleh teman-teman kita, keluarga-keluarga kita untuk menjadi role model, ya, dengan pribadi yang berintegritas. Kalau kita seperti ini, ya kalianlah yang bisa menjawab apakah kita bisa berubah. Ya, 10 tahun lagi. Ya. Okelah, kita tidak bisa menekan angka korupsi itu dengan zero growth. Tetapi kita paling tidak janganlah terus bertambah korupsi ini. Permintaan kita, korupsi ini stagnanlah dia di angka itu, ya, dengan indeks persepsi korupsi atau turun di bawahnya. Itu harapan di pundak kalian sekarang. Ya. Jadi bersikaplah kalian jujur dengan pribadi-pribadi 9 integritas itu. Dan materi kita pada malam ini bagaimana peran mahasiswa, ya, dalam memberantas, ya paling tidak menekan korupsi. Bagaimana mahasiswa, ya, dengan pribadi 9 pribadi integritas tadi, ya, sebagai agen-agen perubahan. Ya, kita sudah lihat dari zaman dulu, ya, zaman Soeharto, ya, zaman Soekarno. Soekarno itu kan pemuda yang bergerak, ya, memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Pemuda yang bergerak pada itu. Ya, kemudian di zaman di zaman Soeharto, yang saat itu KKN banjir di mana-mana. Ya, di mana-mana KKN, subur di mana-mana. Dan juga mahasiswa juga, ya, yang
turun ke jalan-jalan, berperan mahasiswa, ya, menurunkan Soeharto tadi. Ya, sampai sekarang juga, jadi banyak yang diharapkan, ya, banyak yang diharapkan oleh rakyat-rakyat kita ini kepada generasi-generasi milenial. Ya, jadi peran mahasiswa itu sangat penting sekali. Ya, dia peran mahasiswa di dalam keluarga. Ya, harus dia berperan. Ya, mahasiswa tadi dari keluarga. Kalau di keluarga tempat dia, ya, tinggal di suatu keluarga ataupun di rumah orang tuanya. Ya, kalau kira-kira saudara-saudaranya melihat sesuatu dengan materialistis, ya harus kalian tegur. Ya, janganlah kita terlalu melihat sesuatu dengan materi. Ya. Kemudian kalau ada keluarganya, ya, sering menerobos lampu merah, sering gonceng tiga, ingatkan mereka. Itulah dia bibit-bibit korupsi tadi. Ya, itulah dia bibit-bibitnya. Jangan gonceng tiga, lampu merah itu jangan diterobos. Punya sepeda motor jangan knalpotnya di-racing-racingkan sehingga mengganggu orang. Ya. Jadi kalau mengganggu orang, nanti orang berdoa sama kita. Begitu lewat, itu knalpotnya pekak kupingku, mudah-mudahan tabrakanlah dia. Itu doa orang itu. 40 orang saja yang berdoa sama kita dengan perbuatan kita, dengan racing, knalpot racing yang meledak-meledak, itu akan terjadi. Ya, jadi hal-hal seperti itulah, ya, di lingkungan, ya, keluarga. Ingatkan keluarga kita, ya, ingatkan dari hal-hal sepele, ya, pupuk kejujuran dalam keluarga kita. Kalau kita sudah berkeluarga, pupuk dan didik anak kita dengan kejujuran, dengan pribadi-pribadi yang berintegritas, dengan 9 nilai inti pribadi tersebut. Ya. Jadi itu di dalam keluarga. Ya. Kalau di dalam masyarakat, ya, kita ajak masyarakat itu, ya, kita ajak masyarakat itu, ya, dengan 9 nilai inti tadi. Ya, kalau belum bisa kalian hayo-hayokan masyarakat, kalianlah sebagai model yang pertama. Kalian tunjukkan kepada masyarakat bahwa kalianlah model-model pertama, agen-agen perubahan dengan menjunjung tinggi 9 nilai integritas tadi. Sehingga lambat laun masyarakat akan terpengaruh, ya, dan lambat laun masyarakat akan terikut, ya, dengan model-model kalian tersebut. Jadi itulah bagaimana kalian mempengaruhi masyarakat, sehingga masyarakat itu menjadi lebih baik, ya, lebih dapat menerima, ya, hal-hal dari kebaikan tadi. Kemudian di sisi kampus, di sisi kerja juga seperti itu, ya. Kalian buatlah terobosan-terobosan, ya, kita sebagai mahasiswa jangan kita nyontek-nyontek ujian, ya, jangan kita nyari search Google, pindahkan semua dari search Google tadi masuk semua ke jawaban. Entah apa yang ditanya, entah apa yang dijawab. Ya, itulah kalian tunjukkan diri kalian. Kenapa? Karena kalian harapan bangsa. Ya, harapan bangsa ini terletak di pundak kalian, mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai nilai-nilai umur-umur milenial. Inilah dia. Ya, jadi kalian pengaruhi teman-teman kalian yang belum, ya, menerapkan pribadi berintegritas tadi. Ya, kalian bisa di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di organisasi kemahasiswaan, kalian tunjukkan siapa diri kalian. Kalian tunjukkan bahwa kalian itu adalah, ya, seorang mahasiswa dengan pribadi yang berintegritas tinggi. Ya, itulah harapan-harapan tadi, harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat.
agar kita masyarakat dapat sejahtera 2013. Ya, 2033. Ya, kali kan kita sudah belajar juga bagaimana korupsi itu, ya, itu akan terjadi korupsi secara internal dan eksternal. Ya, internal itu seperti saya katakan tadi di dalam diri kita. Ya, iman kita kurang. Itulah secara internal. Secara eksternal, ya, kemiskinan tadi, ya, kemudian keluarga kita mempengaruhi. Itulah korupsi, penyebab korupsi tadi. Ya, jadi itu semua harus kalian tinggalkan. Ya, kalian pupuk, kalian tanamkan agar mental kalian kuat. Agar mental kalian kuat menghadapi, ya, kenyataan hidup ini. Ya, karena kenyataan hidup ini kemiskinan terus bertambah. Ya, kalian lihat sekarang BPS tanggal 1 kemarin mengumumkan bahwa kita deflasi. Ya, berarti apa artinya? Deflasi itu kan berarti harga-harga turun. Kalau inflasi, harga-harga naik. Tapi deflasi, harga-harga turun. Artinya apa? Daya beli masyarakat menurun. Tidak sanggup masyarakat untuk membeli suatu barang. Maka sesuatu barang tadi bukannya harganya naik, tetapi harganya turun. Ya, kenapa daya beli masyarakat rendah? Karena masyarakat tidak punya pekerjaan. Banyak pengangguran di mana-mana. Ya, kalau dikatakan sekarang sudah on, enggak juga. Ya, buktinya apa, Pak? Ya, buktinya itu. Ya, buktinya deflasi, daya beli masyarakat jeblok. Ya, jadi kalau kita belajar teori ekonomi, ya, kita kan sudah mengetahui supply and demand. Ya, begitu banyak permintaan, ya, demand-nya banyak, ya, maka ditahanlah supply-nya, harga akan naik berkali-kali lipat. Ya. Jadi akibatnya apa? Barang langka di pasaran, harga naik. Kalau ini deflasi, ya gimana deflasi? Nggak mampu masyarakat untuk membeli suatu barang. Ya, jadi itulah dia bagaimana hubungannya antara deflasi, inflasi dengan kemiskinan. Nah, kemiskinan inilah penyebab korupsi tadi. Ya, seperti saya katakan sebelumnya, kalau orang miskin ini banyak bertambah-tambah, maka hancurlah kita. Kolapslah negara kita ini. Ya, apa yang mau kita buat? Kalau kita baca lagi 40% APBN bocor, itu juga ya menjadi bagaimana kemiskinan tadi terus bertambah. Bagaimana program-program pemerintah mengentaskan kemiskinan. Ya, itu tidak akan tercapai apabila kebocoran 40% tadi tidak bisa ditempel. Ya, ini masih 40%. Ya, ini akan terus naik dia korupsinya. Jadi untuk itu ya bagi mahasiswa ya berperanlah ya dalam keluarga, dalam kemahasiswaan, ya kita bergaul ya di tempat kerja kita. Jadikanlah kalian jadi agen-agen perubahan. Jadikanlah diri kalian jadi model-model, role model. Ya, jadikanlah itu semua. Ya, niscaya ya kita akan ya cita-cita kita 2033 Indonesia sejahtera. Ya, kalau kalian bersikap ya dengan menanamkan pribadi yang berintegritas tadi, tidak mustahil itu akan kita capai. Tetapi sebaliknya, kita tunggu kehancuran bangsa kita ini. Ya, sudah begitu banyak ya korupsi di mana-mana. Ya, dari sisi pengawasan juga kurang.
Ya, bagaimana pengawasan ke dinas-dinas, ke kantor-kantor yang mengelola keuangan negara, ya, juga tidak jalan semestinya. Pengawasnya juga disogok, sehingga kong kali kong terjadi di sana. Dan ini korupsi ini sudah secara masif, ya, sampai ke akar-akarnya. Ya, kalau kita tidak berubah, kalau pemerintah tidak membuat suatu gebrakan pencegahan korupsi secara dini melalui pendidikan anti korupsi, habislah kita. Ya, untuk itulah kita belajar mengenai anti korupsi. Ya, anti korupsi ini kita jangan sepele, seperti belajar Pancasila, seperti belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tidak seperti itu. Ya, korupsi inilah yang paling diharapkan pemerintah. Kalau kita belajar Pancasila, ya itu mungkin dasar-dasar kita. Kalau ini kan bagaimana kita membentuk, ya, karakter building, membentuk karakter, membangun karakter kita, ya, untuk menjadi, ya, manusia-manusia yang berguna bagi negara bangsa, apalagi kepada keluarga. Ya, jadikanlah korupsi ini, pendidikan anti korupsi ini, ya, mendapatkan suatu hikmah kebaikan bagi kita semua. Ya, untuk itu marilah kita lihat dulu slide sebagai berikut. Ya, inilah peran mahasiswa dalam upaya pencegahan korupsi. Jadi kita semua sudah tahu apa itu korup, ya, artinya apa, ya, apa itu koruptor, ya, apa itu korupsi. Semua sudah kita pelajari, ya. Jadi gerakan anti korupsi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyidikan, penuntutan, dan sebagainya. Jadi serta masyarakat, ya, peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita mulai dari keluarga kita, ya. Kegiatan lingkungan keluarga, kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, ya. Kita lihat apakah penghasilan orang tua berasal dari tindak korupsi, ya. Apakah di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan, ya, dengan skop kecilnya, apakah di rumah tangga kita juga menggunakan kompor gas 3 kg, ya, seperti yang kita ketahui kompor gas 3 kg itu adalah untuk masyarakat miskin, dan kita kalau mau memakai gas harus memakai gas 12 atau 10 kilo. Kenapa? Kita lihat, ya, dengan skop kecil aja kita lihat di rumah tangga kita. Kita lihat orang tua kita memakai gas apa dia. Ya, itu yang pertama. Di lingkungan keluarga juga kita bisa menerapkan seperti yang saya katakan tadi. Jangan materialistis. Jangan melihat sesuatu dengan materi, dan hidup kita, ya, dengan kesederhanaan. Jangan kita hidup dengan bermewah-mewah walaupun itu ada sama kita. Tapi kita lihatlah bagaimana tetangga kita, tetangga depan, tetangga belakang, ya,
bagaimana kita melihat data-data yang tersaji, kemiskinan terus bertambah, ya, kita bisa masuk ke lingkungan keluarga kita masing-masing. Itulah peran kita di dalam keluarga. Di lingkungan kampus, ya, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri, ya, tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya selama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Ya. Di masyarakat sekitar, ya, bagaimana mahasiswa berperan di masyarakat sekitar kita. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di masyarakat sekitarnya. Misalnya, apakah ada kantor-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Apakah pembuatan KTP, KK, dan administrasi kependudukan masih juga harus bayar, ya? Dan tidak jelas berapa tarifnya, itu kita bisa amati di masyarakat kita, di lingkungan kita. Kemudian di tingkat lokal, internasional, ya, dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tidak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin atau leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Kesimpulannya apa? Ya, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki. Diharapkan mampu menjadi agen-agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisasi kebijakan-kebijakan yang koruptif. Nah, demikianlah, ya, bagaimana seorang mahasiswa dapat berperan, ya, dalam korupsi, ya, dapat berperan untuk menekan korupsi tadi. Jadi hal-hal seperti di atas inilah yang harus kita gunakan. Ya, demikian Anak Bapak semua, ya, mengenai peran mahasiswa dalam memberantas korupsi ini. Silakan kita berdiskusi. Siapa yang ingin bertanya akan saya catat. Ya, lumayan nambah-nambah uang jajan. Jika uang jajannya nanti dapat uang jajannya kan dalam UAS, ujian akhir semester. Begitu UAS, uang jajannya nggak sampai. Nah, inilah nambah-nambahnya. Siapa yang mau bertanya, saya catat. Silakan. Pak, saya boleh nanya? Ya, boleh. Siti Fatimah. Saya catat dulu. Siti. Oke, Siti Fatimah, silakan. Pak, tadi kan Bapak bilang kan kita dari pribadi sendiri gitu kan, Pak. Untuk tidak korupsi misalnya. Nah, dari kita ini memang udah niat tidak korupsi gitu kan, Pak. Tapi ada aja hal kecil itu yang membuat kita itu jadi tergiur gitu. Padahal udah kita jangan gitu kan, tapi ada aja misalnya dari kayak benar yang dibilang masyarakat gitu, teman sekitar gitu. Itu Pak, gimana sih Pak biar bisa nggak terpecah gitu Pak? Ya, jawaban ringkas Siti. Ya, bagaimana kita tidak tergiur? Nama juga kita manusia. Manusia diciptakan yang kuasa itu, ya, manusia sifatnya lemah. Ya, bisa tergiur. Ya, bagaimana caranya? Kuatkan imanmu, Siti Fatimah. Ya, kuatkan. Kalau imanmu kuat,
berarti mentalmu juga kuat. Mentalmu juga kuat, ya, kamu bisa, ya, bisa apapun yang tergiur di luar sana, kamu bisa mengantisipasinya. Di awal-awal sudah saya katakan, mental kita perbaiki. Ya, bagaimana mental kita perbaiki? Dekatkan diri kepada Sang Kuasa. Ya, iman kita pertebal. Ya, untuk Muslim sholat 5 waktu. Ya, untuk Nasrani kepigi kita ke gereja, dengar khotbah-khotbah pendeta. Ya, itu cara kita menguatkan iman kita, menguatkan mental kita. Kalau itu sudah kita laksanakan, mudah-mudahan ya Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menolong kita dari godaan-godaan setan yang jahat tersebut. Oke, terima kasih Siti. Yang lain? Yang laki-laki? Ya, tadi yang perempuan, yang laki-laki. Pak, saya Pak. Ya, boleh. Farhan, Pak. Siapa? Farhan. Farhan, Pak. Ntar dulu, Iya, Pak. ya, ntar dulu Farhan ya. Sebenarnya ini oke, Pak. M. Farhan Nur Haramin. Ya. Iya, Pak, Haramain, Pak. Ya, namamu kan. Oke, silakan. Iya, Pak. Ya, Pak. Jadi gini, Pak. Ini sebenarnya terusan dari pertanyaan Kak Siti tadi, Pak. Iya. Kita kan manusia nggak hidup dengan iman aja, Pak. Kita kan perlu makan, perlu apa segala macam, Pak. Dan itu membuat kita jadi istilahnya apa ya, Pak? Jadi memikirkan diri sendiri juga, Pak. Nggak mungkin kita nggak makan gitu kan, Pak. Jadi untuk membuat orang-orang yang istilahnya silent majority atau orang-orang yang nggak mau bersikap itu kayak mana, Pak, untuk menyadarkan itu, Pak? Ya, terima kasih Farhan. Ya, jadi kita kan mau makan juga, ya benar, ya mau makan juga, ya. Jadi hal-hal seperti itu ya harus kita cari. Cuman kita harus ya hidup sederhana. Ya, berapa pendapatan kita, ya segitulah pengeluaran kita. Ya, jangan kita melihat ke atas. Ya, jadi orang punya mobil Innova, kita minimal punya mobil Innova. Ya, jangan begitu. Kalau sanggup kita hanya mobil Ayla, apa salahnya mobil Ayla saja? Kalau kita sanggup dengan motor, apa salahnya kita motor saja? Kita jangan mempunyai perasaan harus di atas segala-galanya. Ya, dengan kehidupan yang wah-wah. Ya, hiduplah dengan sederhana. Ya, jadi berapa pendapatan kita, begitulah pengeluaran kita. Ya, apapun godaan kepada kita, ya kita harus kuat dengan mental yang kuat tadi. Jadi bagaimana dengan orang-orang yang tidak mau peduli? Ya, orang-orang yang nggak mau peduli, silakan, kita nggak bisa paksa mereka. Ya, kalian harus menanamkan pribadi yang berintegritas dengan 9 nilai inti. Kita tarik kerahnya, nggak mau kita sepak dia. Ya, bukan begitu juga. Ya, jadilah kita contoh-contohnya. Ya, biarlah masyarakat menilai kita. Ya, kitalah sebagai role modelnya, kitalah sebagai agen-agen perubahannya. Ya, gitu Farhan ya. Terima kasih Farhan. Oke. Sama-sama. Terima kasih Pak atas pencerahannya, Pak. Iya, yang perempuan lagi. Siapa? Ada yang perempuan? Ya, kalau Saya mau bertanya, Pak. siapa? Fitria. Siapa? Siapa yang mau nanya? Minta pendapat. Iya, Pak. Ah, Fitria, ayo Fitria. Saya cari dulu namamu. Fitria. Fitria. Kok nggak ada nama Fitria? Fitria Suranti. Ya kan? Iya, Pak. Oke, ya nanya. Oke. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya nih dia dikatain koruptor, tapi sebenarnya dia itu masalahnya itu karena kelalaian gitu, Pak. Jadi dia kelalaiannya itu katanya kan pemimpin ya, Pak. Jadi bawahannya itu kayak berniat buat korupsi. Cuman dia kan si pemimpin ini nggak berniat, Pak. Jadi kayak dia lalai, sembarangan aja nanda tanganin karena dia udah percaya sama bawahannya gitu, Pak.
Jadi menurut Bapak, apakah si pemimpin ini benar-benar tetap dikatain, disebutkan atau gimana ya Pak? Katakan koruptor. Jadi koruptor gitu loh Pak, atau iya gini Pak, dikatakan koruptor atau si bawahannya itu Pak? Iya, terima kasih Fitri. Ya, jadi sebenarnya kita seorang pemimpin itu Ya, Pak. ya, harus kita mengetahui ya siapa bawahan kita, ya siapa staf-staf kita. Pemimpin itu apa? Ya, pemimpin itu kan teorinya pemimpin menurut si Colgate itu adalah ya mempengaruhi orang lain, ya, sehingga orang lain itu mengikuti perintah kita dengan sukarela. Ya, jadi kalau kita anggota-anggota kita tadi koruptif, kita hanya menaikkan aja, itu adalah salah satu pembenaran, ya, pembenaran terhadap dirinya bahwa dirinya boleh korupsi. Tidak juga seperti itu, ya. Saya kan nggak tahu, saya kan tinggal naikkan saja yang bawahan saya nggak seperti itu. Ya, semua kita harus tahu, kita seorang pemimpin, kita harus tahu apa yang kita teken, siapa anak buah kita, siapa staf kita, mau kemana dibawa alurnya tadi, kitalah seorang pemimpin. Ya, jadi tidak bisa juga dikatakan dia hanya menaikkan saja, dia itu hanya pembenaran ya untuk dia boleh korupsi. Tetapi pasti dia tahu, namanya juga dia seorang pemimpin, namanya juga dia seorang neken. Apa nggak dibaca sama dia? Ya, yang menjatuhkan dia. Ya, apalagi sekarang ini pemimpin-pemimpin itu adalah lulusan akademisi S1 paling rendah. Ya, masa kan dia sebodoh itu dia menaikkan apa adanya, dan itu hanyalah alasan untuk mencari kebenaran bahwa dia boleh korupsi. Oke, terima kasih anak bapak semua. Ya, mudah-mudahan anti korupsi ini ya bergema di mana-mana. Kalian sebagai agen-agen perubahan, role model, jadilah mahasiswa-mahasiswa milenial yang berperan terhadap bangsa ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Dan selamat malam kepada kita semua. Pak, Ya.